Alhamdulillah alladhi ja'ala hadzal yawma min a'zamil ayyamir rahmah. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nasta'inuhu innahu khairul mu'in wa natawakkalu alayhi innahu thiqatul mutawakkilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa yang mewujud dalam kepribadian kita untuk semakin taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh yang kiranya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap dalam iman dan Islam serta selamat dalam ampunan Allah sehingga bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan agar kita mudah dalam memberikan maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidak akan ditambahkan kepada seorang hamba yang suka memberikan maaf kecuali kemuliaan. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa waqa'ahu Allah. Dan barang siapa yang andap asor, tidak sombong, maka justru Allah akan mengangkat derajatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 237 Allah juga berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kita gampang memberikan maaf, maka di posisi itu sesungguhnya posisi yang sangat dekat dengan takwa. Inilah mengapa tradisi halal bihalal, yang itu murni tradisi Indonesia, diletakkan dan dilestarikan oleh para ulama setelah kita menjalankan puasa. Karena kita ingat tujuan inti puasa disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, supaya lebih sempurna lagi ketakwaan kita. Dan ciri-ciri orang yang puasanya diterima adalah pribadi atau jiwa yang gampang memberikan maaf. Karena itu wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 rumus yang perlu kita jadikan prinsip supaya kita menjadi pribadi yang gampang memberikan maaf. Yang pertama, terhadap seseorang, mari kita selalu ingat baiknya. Mendem jero mikul dur. Agar kita gampang memberikan maaf seseorang, maka kubur dalam-dalam kejelekannya dan junjung tinggi-tinggi kebaikannya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalau engkau gampang memberikan maaf, itu tanda-tandanya derajat kita sudah dekat dengan ketakwaan.
Dan supaya kita bisa memberikan maaf, wala tansawul fadla bainakum. Kepada sesama, kita jangan pernah melupakan nilai positifnya. Mungkin antar pribadi, orang yang sedang bersalah itu selama ini belum pernah melakukan hal positif terhadap kita. Tapi minimal kita bisa ingat, orang yang mungkin sedang menyakiti kita itu, setidak-tidaknya dia adalah pejuang bagi keluarganya. Apalagi kalau dia adalah pejuang dalam masyarakat, pejuang dalam hal organisasi-organisasi positif, orang yang sangat peduli kepada negara. Kita cari sisi positifnya. Apalagi jika orang tersebut nyata-nyata pernah berbuat baik terhadap kita, maka itu yang harus kita ingat. Jadi langkah pertama supaya kita gampang memberikan maaf adalah dengan ingat positifnya, atau dalam bahasa Jawa, mendem jeru mikul dur. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, supaya kita bisa mudah memberikan maaf, maka ingat bahwa kita juga adalah seorang pendosa yang setiap saat butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rumusnya jelas, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu suka memberikan maaf, lebih-lebih kepada hambanya yang suka saling memaafkan. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kalau seandainya kita sekarang ini pernah berbuat baik kepada seseorang, tapi justru orang tersebut zalim kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan sangat tegas. Yang diangkat adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa anak istri kita berpotensi menjadi aduun, menjadi musuh bagi kita, menjadi pengkhianat. Mengapa Allah mengangkat contohnya adalah anak istri? Karena dalam hidup kita ini, manusia yang kita perjuangkan hidupnya adalah anak istri kita. Kadang demi mereka kita rela seperti tidak punya malu menjajakan dagangan kita. Demi mereka kepala jadi kaki, kaki jadi tangan. Tapi oleh Allah disebutkan mereka tetap berpotensi mengkhianatimu. Maka berhati-hatilah dan jangan kaget jika ada orang lain yang di luar lingkaran kita, orang lain yang justru kita tidak jelas apakah pernah berjuang kepada mereka, kalau mereka mengkhianati kita. Jadi kita jangan pernah kaget kalau seandainya ada teman sahabat ternyata berkhianat kepada kita. Ingat, lanjutan ayat tersebut adalah fahdharuhum, tinggalkan mereka. Jangan terbawa permainan panas itu. Tetaplah dingin untuk mengingat kepada Allah. Kita jangan ikut permainan pengkhianatan mereka dengan cara membalas dengan mengkhianati. Berarti sama kelas kita. Maka ketika kita dizalimi orang, kontrak kita dengan Allah, MOU kita kepada Allah, ya Allah, dosa saya sendiri banyak. Kalau saya ikuti permainan pengkhianatan ini dengan mengkhianati orang yang saat ini mengkhianatiku, apakah bukan malah menambah dosaku? Maka semoga dengan kedoliman orang-orang yang dolim kepada hamba ini, ya Allah, semoga Engkau memaafkan aku. Dan itu ternyata ditengarai bentuk taubat yang sangat jitu kalau kita indah dalam memainkannya. Yang terakhir, langkah yang ketiga adalah sering-sering mengingat sifat-sifat Allah. Wal kurisma rabbika bukrata wa asila. Sering-seringlah berzikir mengingat sifat-sifat Allah. Misalkan, mengapa kalau ada orang yang salah kita diperintahkan untuk membaca tasbih? Mengapa kalau ada orang zalim kita diperintahkan membaca tasbih? Mengapa dalam bacaan solat kita itu adalah wa subhanallahi bukrata wa asila?
ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sholat 33 kita disunatkan membaca. Dan bacaan subhanallah itu maknanya adalah yang maha suci, tidak pernah salah, itu hanya Allah. Hidup kita akan capek kalau kita berharap ada orang suci. Karena Rasulullah saja bukan maha suci, dia hanya manusia suci. Subhanallah, yang maha suci tidak pernah salah hanyalah Allah. Maka kita jangan pernah menuntut orang untuk suci. Jangan harapkan ada pemimpin suci, jangan harapkan. Kalau menghadapi pemimpin, wa anta'fu aqrabu litaqwa, maklum kita itulah justru menunjukkan kita takwa. Selagi tidak dolim saja, selagi kesalahan yang dilakukan itu tidak sengaja saja, tidak perlu demo, kita doakan semoga mereka diberi hidayah oleh Allah sehingga bisa memimpin kita dengan bagus. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua bisa pergi ke Baitullah, melaksanakan haji dan umroh, sehingga bisa menyaksikan ada 3 makam di sana, di Masjid Nabawi. Rasulullah sebagai makam manusia suci, Sayyidina Abu Bakar sebagai makam manusia benar tapi tidak sok bener. Sekarang banyak orang bener, sok bener, jadinya nggak bener. Wong yang bener itu hanya Allah. Kalau ada orang bener, sok bener, tidak bener. Dan makam yang ketiga ada seorang yang mantan bromocora. Ewoh semunu, kata orang Jawa. Akhir hayatnya dan kuburannya ditakdirkan jejer dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini seperti ayat kauniyah untuk bisa kita kaji bahwa kalau kita sedang benar, jangan sombong dan sok bener. Kalau kita sedang pinter, jangan sombong dan sok pinter. Kalau kita sedang bersih, jangan sombong dan sok bersih, sok suci. Karena yang bersih itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, kalau kita salah, jangan putus asa dan mengeluh. Ikuti langkah-langkah yang ditempuh Sayyidina Umar. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Bukan bertakwalah jika engkau berada di masjid, sementara kalau sudah ke jalan raya sudah marah-marah lagi, bukan. Tapi bertakwalah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan selalu ikuti dosa-dosa masa lalumu dengan kebaikan-kebaikan saat ini. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, dan marilah kita tebarkan sikap mudah memaafkan. Semoga dengan cara itu dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulufan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.